Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya kalangan pendidik atau guru dan kepala sekolah, khususnya di wilayah Kabupaten Tegal. Untuk kali ini kami akan menyampaikan tata cara penyusunan SKP tahun 2023 di aplikasi e-kinerja BKN. Akan tetapi sebelum itu kami sampaikan terlebih dahulu akan kami sampaikan pula paparan latar belakang adanya kewajiban kita sebagai ASN, terutama bagi Bapak Ibu di lingkungan pendidik, untuk menyusun SKP tahun 2023 di aplikasi e-kinerja BKN. Ini merupakan kegiatan pengelolaan kinerja ASN yang sudah diluncurkan peraturannya. Ini kegiatan ini dasar hukumnya dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Perkembangan itu didukung pula dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Serta yang terbaru adalah Permen PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Mengapa kita harus menggunakan aplikasi e-kinerja BKN ini? Salah satunya tujuannya adalah aplikasi e-kinerja BKN ini telah terintegrasi dengan si ASN. Sehingga perlu kami sampaikan mulai tahun 2023 ini nanti Bapak Ibu sudah tidak akan ada SKP secara manual seperti tahun 2022. Jadi tidak ada manual lagi, tidak ada kita ngeprint, itu tidak usah. Tetapi dengan kita membuat SKP 2023 di aplikasi e-kinerja BKN ini, otomatis kinerja kita akan sudah bisa terpantau oleh BKN karena langsung link di si ASN. Ini pemanfaatan aplikasi ini. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja atau TPP pada instansi. Terutama bagi yang bukan guru, ini memang tukin atau TPP ini dasarnya dari dari SKP atau dari e-kinerja kita. Tapi kalau ada, mohon maaf Bapak Ibu, lah guru kok enggak dapat TPP atau tukin, ini semuanya tergantung regulasi dari pemerintah daerah. Kalau seandainya dananya belum mencukupi, ya mungkin harap dimaklumi. Kemudian aplikasi ini mendukung prinsip pengelolaan kinerja ASN. Jadi SKP itu bukan sekedar performance appraisal, tetapi juga merupakan performance development. Yang kedua, tidak hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, akan tetapi juga how to meet the expectation. Jadi apabila terjadi permasalahan seorang guru atau seorang PNS, di awal sudah ada kontrak kerja dengan kepala sekolahnya. Kemudian penilaiannya itu tidak hanya di akhir, sehingga ada pemantauan di tengah-tengah saja dipantau. Kalau ada guru yang mungkin kinerjanya kurang bagus, dimaksimalkan lagi, dilakukan pembinaan lagi. Tidak menjustis
pada akhir tahun saja. Ini memberikan peluang kepada Bapak Ibu guru agar ada pembinaan dari atasan secara periodik, tidak hanya secara temporer di akhir tahun. Kemudian menimbulkan intensitas dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai yang akan lebih rutin. Nah, ini nanti akan terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target-target yang ada di SKP tersebut. Berikutnya, kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi. Kinerjanya Bapak Ibu guru ini nanti harus mendukung dari tugas atau visi misi. Kalau sekolah kan visi misinya. Visi misi sekolah itu bisa terwujud apabila panjenengan punya RHK atau SKP yang juga mendukung kinerja organisasi. Nanti terakhirnya adalah muaranya sekolah-sekolah, visi misi sekolah itu mendukung dari kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan itu mendukung organisasi lebih tingginya adalah pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Ini fungsi dari SKP atau aplikasi ini. Berikutnya, kinerja bukan hanya memuat hasil kerja tetapi juga perilaku. Nah, ini kan kita di dalam SKP itu ada RHK, rencana hasil kerja, dan juga perilaku dari ASN tadi. Jadi lebih kompleks. Kemudian yang ke-6, khusus bagi Bapak Ibu guru atau bagi tenaga pendidik dan kependidikan, SKP bagi yang berstatus PNS ini dapat dijadikan sebagai dasar penetapan angka kredit konversi mulai tahun 2023. Perlu kami sampaikan bahwa mulai tahun 2023 ini nanti tidak ada lagi usulan dupak dalam bentuk manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Jenengan biasanya mengusulkan angka kredit itu kan pakai berkas, mungkin ada pengembangan diri, laporannya, ada penelitian tindakan kelas dari unsur publikasi ilmiah ataupun dari karya inovatifnya. Terlalu banyak berkas yang panjenengan kumpulkan. Akan tetapi mulai tahun 2023 kita dapat pak atau Bapak Ibu nanti akan mendapatkan nilai angka kredit itu dasarnya dari SKP ini. Dari SKP di tahun 2023. Apabila jenengan kinerjanya baik, itu nanti akan dikonversikan menjadi nilai angka kredit yang dikeluarkan oleh atasan langsungnya. Kalau guru nanti yang membuat angka kredit konversi itu adalah kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah nanti yang mengeluarkan atau mengkonversi angka kreditnya adalah dari atasannya. Dalam hal ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah atasannya Kabid PPTK di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian yang ke-7 adalah fungsi dari SKP di aplikasi e-kinerja BKN ini, Bapak Ibu khususnya bagi yang P3K sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk perpanjangan kontrak. Sehingga selama 5 tahun itu Bapak Ibu jangan sampai ada yang ketinggalan, yang tidak punya SKP. Sebab itu sebagai bukti bahwa jenengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau ada SKP kok yang hilang, artinya SKP yang tidak tercetak, yang tidak bisa dipantau, maka panjenengan bisa dianggap tidak bekerja dengan baik. Maka Bapak Ibu khususnya yang P3K ini juga diwajibkan untuk membuat SKP di aplikasi ini. Kemudian
ini diperkuat lagi dengan adanya surat edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11 tahun 2023 tentang penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Jadi aplikasi ini resmi dan sudah ada surat edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara membuat SKP di tahun 2023 ini. Tapi sebelumnya, mestinya ini jenengan nanti masuknya atau loginnya adalah di kinerjabkn.go.id. Bentar. Misalkan ini saya masuk dari awal. Berarti klik di sini kinerja BKN. Kemudian silahkan diklik https kinerjabkn.go.id. Nah, akan muncul seperti ini. Anda diminta untuk login dengan menggunakan user MySAPK. Kalau dulu namanya MySAPK, sekarang ada perubahan namanya MyASNBKN. Nah, Bapak Ibu kami ingatkan, bagi Bapak Ibu yang lupa passwordnya, ini sebaiknya nanti di reset. Tata cara risetnya mungkin panjenengan bisa menghubungi operator sekolah. Nah, kita mencoba untuk masuk, login, kita masukkan NIP. NIP sesuai NIP panjenengan semuanya. Kemudian password di sini adalah password MySAPK tadi atau MyASNBKN. Kemudian check in. Akan muncul seperti ini. Ini mestinya sudah keluar data karena sudah membuat SKP. Ini contoh yang sudah membuat SKP. Tapi apabila belum, nanti kita berikan tata caranya. Klik di SKP-nya. Perlu dicek dulu untuk profil. Panjenengan lihat dulu. Profil itu silahkan dicermati. Nama dan pangkat golongannya ini harus benar. Kemudian unit kerjanya juga harus benar. Bagaimana apabila unit kerja panjenengan salah? Kalau salah, berarti ini misalkan SDN Muncang Larang 2. Nah, kalau salah, maka klik edit di sini. Klik edit. Kemudian unit kerja ini panjenengan silang. Nanti jenengan bisa mencari, ketik saja walaupun di sini kosong, SD Negeri. Oh, maaf. Nanti bisa mencari di sana ya. Kalau sudah nah seperti ini, SD Negeri misalnya. Mana yang akan kelihatan jenengan cari sendiri. Setelah itu baru di OK. Setelah di OK, misalkan itu tadi sudah di OK, kemudian tidak usah disinkron. Kalau disinkron nanti kembali ke awal lagi. Itu nggih. Tuh. Itu caranya. Kalau data sudah betul, selanjutnya klik di SKP. Nah, di SKP ini mohon maaf tampilan yang ada di layar sudah muncul karena dia sudah membuat SKP. Tapi bagi yang belum muncul, ini nanti tambah periode di sini, tambah periode, klik. Nah,
Kemudian periodenya, ingat periode itu tidak mengurusi itu hari efektif atau tidak, tapi periode di sini dilihat dari kalendernya. Kita mulai dari 1 Januari 2023. Ya, 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Selanjutnya, pilih pendekatannya. SKP kita adalah pendekatan kuantitatif, jangan kualitatif ya. Baru nanti di oke. Maaf. Ini tidak bisa karena sudah buat. Maka ini tak close. Nah, apabila jenengan sudah menetapkan tadi, sudah selesai, muncullah layar seperti ini. Daftar SKP, periodenya sekian. Nah, jika sudah, klik detail SKP-nya. Klik data SKP-nya. Maka akan muncul SKP ini. Tapi ini sudah terisi. Oh ya, tadi saya agak lupa. Coba panjenengan nanti sebelum melanjutkan mengisi ke RHK, itu diklik di profil dulu. Nah, di profil ini apakah sudah betul datanya? Kemudian, lihat data atasannya sudah muncul nama kepala sekolah Bapak Ibu apa bukan? Atau atasan Bapak Ibu apa belum? Bagi yang sudah muncul berarti otomatis kepala sekolahnya ini sudah atau atasannya sudah membuat. Tetapi kalau belum muncul itu artinya Bapak Ibu atasan panjenengan belum membuat SKP atau belum menetapkan SKP. Khusus bagi Bapak Ibu kepala sekolah, mohon nanti dicek di klaim pimpinan. Nah, bagi Bapak Ibu kepala sekolah, klaim pimpinan unit kerja ini harus diklik, ya, harus diklik. Supaya apa? Supaya guru-guru panjenengan nanti bisa breakdown RHK dari jenengan atau SKP jenengan itu bisa di breakdown dari atasan ke bawahan. Kalau jenengan sebagai kepala sekolah tidak mengklaim, maka institusi atau unit kerja ini tidak ada yang mimpin, maka nggak ada yang bisa diturunkan. Bahkan guru-guru itu nanti akan ngelink langsung ke Kabid PPTK. Ini jangan sampai seperti itu. Khusus bagi kepala sekolah, saya ulangi, ini harus diklaim sebagai pimpinan unit kerja biar bisa di breakdown dari RHK panjenengan. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita ke SKP. Maaf, ini agak lemot. Nah, jika sudah tersusun tambah SKP tadi, klik detail. Selanjutnya, tugas Bapak Ibu adalah menyusun RHK. RHK di sini sayangnya ini sudah disetujui, maka tidak bisa diedit ya. Aduh. Kita hentikan dulu, klik.